Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis konsumen, mata kuliah manajemen pemasaran dan perilaku dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SEMM. Perkenalkan, Ariel, kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ariel Utapea, dengan NPM 2021 14 50 13 17. Saya Anissa Safitri, NPM 2021 14 500 382. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wahida dengan nomor NPM 2021 14 50 0392. Saya Farhana Sima Firdausi dengan NPM 2021 145 00 415. Baik, kita akan masuk ke materi dengan 4 pembahasan, yaitu 1. Peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. 2. Yaitu kerangka kerja analisis konsumen. 3. Tingkatan analisis konsumen. 4. Analisis konsumen dan strategi pemasaran. Oke, di pembahasan pertama itu ada peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan pasar dan konsumen. Serta riset ini dapat Anda lakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Selanjutnya itu ada tujuan riset pemasaran. Tujuan dari riset pemasaran ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai pasar dan konsumen. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan strategi pemasaran yang efektif. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat memperoleh pemahaman tentang preferensi serta informasi tentang perilaku konsumen dalam membeli produk. Oke, selanjutnya itu ada peran riset pemasaran. Peran riset pemasaran yaitu 1. Menciptakan ide. 2. Variasi pilihan ide. 3. Mempermudah pengembangan konsep. 4. Pengembangan dan strategi pemasaran. 5. Mengembangkan produk. Selanjutnya itu ada langkah dasar melakukan riset pemasaran, yaitu 1. Rumusan masalah riset. 2. Desain riset pemasaran. 3. Merancang metode pengumpulan data. 4. Mengambil sampel dan mengumpulkan data. 5. Melakukan analisis dan interpretasi data. 6. Menyusun laporan riset pemasaran. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. 2. Faktor budaya. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. 3. Faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku, kelompok acuan, keluarga, dan status sosial. 4. Faktor pribadi. Dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yaitu usia, siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Elemen analisis konsumen terdiri dari strategi pemasaran. Yang pertama ada afeksi dan kognisi konsumen, kedua perilaku konsumen, ketiga lingkungan konsumen. Yang pertama ada 1. Afeksi dan kognisi konsumen. Afeksi ini mengacu pada hal konsumen rasakan mengenai stimulus kejadian nih. Contohnya kayak emosi, kondisi perasaan, suasana hati. Kognisi juga mengacu pada hal yang konsumen pikirkan kayak pemahaman interpretasi, kejadian. Contohnya juga ada pengetahuan, pengalaman, terus pikiran sadar ataupun otomatis dari pikiran kita. Kedua, ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada aksi fiksi konsumen secara langsung dapat diamati, diukur oleh pihak lain hanya melalui perilaku penjualan dan keuntungannya. Didapatkan yang mengarahkan perilaku, kualitas superior, harga yang lebih rendah, kenyamanan yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, produk, toko, merek yang lebih terkesediaan mudah. Ketiga, ada lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen ini mengacu pada segala hal yang di luar konsumen yang mempengaruhi yang mereka pikirkan, rasakan, lakukan berbagai macam pengaruh lingkungan konsumen. Di sini ada berbagai macam pengaruh lingkungan konsumen. Pertama ada budaya, kedua kelas sosial, ketiga keluarga, keempat produk.
Tingkat analisis konsumen. Pertama ada masyarakat. Perubahan kepercayaan dalam masyarakat akan membuat perubahan pada perilaku masyarakat tersebut. Yang kedua ada industri. Analisis hubungan perusahaan pesaingnya terhadap konsumen dalam industri yang sama pada level industri yang sama. Pada level industri, perubahan pada kognitif, efektif, dan perilaku dapat menjadi sebuah ancaman nih bagi produk yang sudah ada dan dapat juga menjadi peluang bagi pengembangan produk agar lebih konsisten dan memiliki nilai peluang yang baru. Ketiga ada segmen pasar. Pada segmen pasar ini dapat dihasilkan untuk kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan dalam kondisi afektif, perilaku, dan lingkungan yang sama. Keempat ada konsumen individual. Menganalisis riwayat pembelian tunggal atau beberapa aspek pembelian untuk konsumen tertentu. Proses kognitif dalam pengambilan keputusan konsumen. Pertama, konsumen harus menerjemahkan informasi yang relevan di lingkungan sekitar untuk menciptakan arti atau pengetahuan personal. Kedua, konsumen harus mengkombinasikan atau mengintegrasikan pengetahuan tersebut sebelum mengevaluasi produk atau tindakan yang mungkin dan menetapkan perilaku di antara alternatif yang ada. Dan yang terakhir, konsumen harus mengungkapkan ulang pengetahuan tentang produk dari ingatannya. Model keputusan konsumen. 1. Proses interpretasi melibatkan perhatian dan pemahaman. Kedua, proses pengetahuan atau knowledge, arti, meaning, kepercayaan, belief. Ketiga, proses integrasi. Keempat, pengetahuan produk dan keterlibatan. Proses segmentasi pasar. Berikut adalah proses segmentasi pasar. Pertama, analisis hubungan antara konsumen dan produk, yaitu menganalisis faktor afektif, kognitif, perilaku, dan lingkungan yang terlibat dalam proses konsumsi dan keputusan pembelian. Pada produk tertentu menggunakan 3 pendekatan, yaitu brainstorming, focus group, dan penelitian sekunder. Selanjutnya, identifikasi dasar segmentasi. Penentuan dasar segmentasi ini menggunakan dimensi variabel segmentasi, yang dimana dimensi segmentasi ini mencakup geografi, demografi, psikografi, perilaku, dan atribut individual. Selanjutnya, mengembangkan positioning produk. Dalam hal ini melibatkan bauran pemasaran, yaitu positioning, maka dapat memposisikan produk relatif pada produk pesaing dalam benak konsumen dan membentuk sebuah citra merek tertentu dalam benak konsumen. Selanjutnya, memilih strategi segmentasi. Dalam memilih strategi, ada 4 alternatif strategi segmentasi. Pertama, perusahaan memutuskan untuk tidak memasuki pasar. Kedua, perusahaan memutuskan untuk menjadi pasar massal. Ketiga, perusahaan memutuskan hanya melayani satu segmen. Keempat, perusahaan memutuskan melayani lebih dari satu segmen dan merancang strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap segmennya. Lalu ada kriteria segmentasi yang efektif. Pertama, terukur. Kedua, substansi, dapat diakses, berbeda, dan dapat ditindaklanjuti. Dan proses akhir dalam proses ini yaitu merancang strategi bauran pemasaran, memilih pasar sasaran, dan mendesain bauran pemasaran berjalan bersama-sama, lalu memilih bauran pemasaran sesuai dengan tiap segmennya. Perilaku konsumen dan strategi produk. Afeksi dan kognisi. Kepuasan dan ketidakpuasan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan dalam strategi produk karena bagaimanapun konsumen merasakan produk tersebut. Yang kedua ada perilaku produk. Kontak produk atau terjadi ketika melakukan kunjungan langsung. Yang kedua ada loyalitas merek. Loyalitas merek dianggap sebagai komitmen internal untuk membeli dan membeli ulang suatu merek tertentu. Yang kedua ada lingkungan produk. Ciri-ciri produk kemasan, perangsang utama yang mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. Selanjutnya ada strategi produk untuk mempengaruhi konsumen. Meliputi tujuan strategi.
yaitu tujuan strategi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu untuk mempengaruhi konsumen untuk mencoba produk, sedangkan yang jangka panjang mempengaruhi konsumen untuk meningkatkan brand loyalty dan juga market share. Adapun karakteristik produk meliputi kesesuaian, trivialitas, dapat diobservasi, kecepatan, keunggulan kompetitif, dan yang terakhir simbol produk. Selanjutnya dapat kita lihat di slide ada perilaku konsumen dan strategi harga. Persepsi dan sikap harga. Persepsi harga fokus pada bagaimana informasi harga dipahami secara jelas oleh konsumen dan dapat memberikan arti bagi mereka. Yang kedua ada akses pendanaan, dapat berupa uang tunai, buku cek, kartu kredit, non tunai bertahap. Yang ada juga transaksi meliputi tunai, cicilan, transfer, dan kartu kredit, serta cek dan online. Ada lagi informasi harga, meliputi kontrak pembelian, informasi syarat kredit, serta referensi harga eksternal. Selanjutnya ada strategi harga. Yang pertama ada penetapan harga produk, yang kedua ada perubahan harga jangka panjang dipertimbangkan untuk produk yang sudah ada, yang ketiga ketika perubahan harga jangka pendek dipertimbangkan. Detail strategi lihat di strategi slide harga. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.